Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 120 soal nomor 3. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3. Perhatikan 3 komposisi sirup merah. Yang pertama, untuk 1 liter air, campurkan 2/3 liter sirup merah. Yang kedua, campurkan air dan sirup merah dengan perbandingan 2:3. Yang ketiga, 2/3 dari campuran sirup merah adalah air. Yang ditanyakan, campuran mana yang paling manis? Jelaskan alasan kalian. Oke, di sini Kak Sari kasih bocoran dulu ya. Campuran mana yang paling manis itu tergantung dari banyaknya sirup merah dalam larutan komposisi tadi ya. Jadi kalau airnya nanti lebih sedikit daripada sirup merahnya, berarti itu yang paling manis. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, masing-masing dari 3 komposisi ini harus kita rubah ke dalam bentuk perbandingan yang paling sederhana. Terus nanti kita lihat mana di antara ketiganya ini yang sirup merahnya memiliki perbandingan lebih besar. Itulah yang paling manis. Oke, langsung aja deh caranya. Untuk komposisi yang pertama, ini ceritanya untuk 1 liter air campurkan 2/3 liter sirup merah. Berarti boleh ditulis kayak gini deh. Ini air dibanding dengan sirup merah. Nah, sama dengan Oke, menurut keterangannya airnya adalah 1 liter, ya kita tulis 1 liter, banding sirup merahnya adalah ini 2/3 liter. Nah, kalau mau membentuk rasio atau perbandingan, satuannya ini boleh kita hilangkan aja menjadi sama dengan 1:2/3. Sudah. Kemudian, rasio itu bentuknya harus menggunakan bilangan bulat yang paling sederhana. Di sini masih ada pecahannya, yaitu 2/3. Berarti harus kita rubah menjadi bentuk bilangan bulat. Agar 2/3 ini menjadi bilangan bulat, ini sama-sama bisa kita kalikan 3 ya. Jadi satunya juga dikalikan 3, 2/3-nya juga dikalikan 3. Menjadi 1 kali 3 adalah 3 banding 2/3 kali 3 itu angka 3-nya ini hilang. Menjadi tersisa 2 saja. Gitu loh Dek. Ya, coba Kak Sari lihatkan di kertas buram. Ini anggap aja kertas buram, nanti kita hapus ya. 2/3 kali 3 itu ngitungnya gini. Supaya kalian paham banget. Nah, gitu ya. Kelihatan sekarang bentuknya ya, 2/3 kali 3 sama dengan ini 3-nya boleh dibagi 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Terakhir 2 kali 1 ya 2. Tuh, ketemunya dari situ di angka 2 ini ya. 2/3 kali 3 adalah 2. Sudah. Jadi untuk komposisi yang pertama ini tadi, perbandingan antara air dan sirup merah adalah 3:2. Artinya apa? Airnya lebih banyak daripada sirup merahnya. Berarti ini nanti nggak terlalu manis. Nah, kita cari yang perbandingannya sirup merahnya yang harus lebih banyak. Itu nanti yang lebih manis. Nggak apa-apa, tapi ini wajib kita tulis, wajib kita hitung untuk komposisi yang pertama ya. Supaya kita tahu perbandingan antara air dengan sirup merahnya, yaitu 3:2. Nah, ini tadi karena hanya untuk hitung-hitungan aja, kita hapus lagi ya Dek ya. Dihapus supaya kertas jawaban kamu clean. Nah, jadi guru tuh enak, suka ngelihatnya kalau clean kayak gitu ya. Dah gini. Selesai ya. Ini untuk komposisi yang pertama, yaitu 3:2 di sini. Nah, sekarang untuk komposisi yang kedua, campurkan air dan sirup merah dengan perbandingan 2:3. Nah, kalau ini sih udah dalam bentuk rasio ya, sudah dalam bentuk perbandingan, yaitu 2:3. Ya udah, berarti nggak usah diapa-apain lagi. Kalau mau boleh ditulis seperti ini, 2 ya, air banding sirup merah sama dengan tadi perbandingannya yaitu 2:3. Oke, coba kita analisis. Untuk komposisi yang kedua ini airnya lebih sedikit
dibandingkan sirup merahnya. Dengan kata lain, sirup merahnya ini banyak ya untuk komposisi yang kedua ini. Nah, berarti komposisi yang kedua ini jelas-jelas lebih manis daripada komposisi yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan airnya 3 dibanding sirup merahnya 2. Sementara untuk komposisi yang kedua ini airnya hanya 2 dibanding sirup merahnya lebih banyak, yaitu 3. Berarti dari dua perbandingan ini kita udah tahu yang lebih manis adalah komposisi yang kedua. Nah, sekarang tinggal kita cek, kita bandingkan dengan komposisi yang ketiga. Apakah ini nanti sirup merahnya lebih banyak atau lebih sedikit ya daripada komposisi yang kedua. Kalau yang ketiga nanti ternyata sirup merahnya lebih banyak lagi daripada airnya, berarti dia yang lebih manis. Tapi kalau enggak, maka komposisi yang menghasilkan rasa paling manis adalah komposisi yang kedua. Kalau komposisi yang pertama jelas-jelas sudah kalah ya. Sekarang kita lihat ya, mau kita bandingkan dengan komposisi yang kedua. Kita hitung atau kita buat perbandingan untuk komposisi yang ketiga di sini. Baca. 2/3 dari campuran sirup merah adalah air. Nah, ini hati-hati, kalimatnya kayak gitu. Maksudnya seperti ini, Dek. Kalau kita gambarkan, kalau Kak Sari buat ilustrasi sederhananya, misalnya ini gelas gitu ya, Dek ya. Nah, kemudian gelasnya ini sudah berisi campuran loh ya, campuran sirup dan air. Karena di sini tadi kata-katanya adalah campuran sirup merah ya. Jadi ini sudah berupa campuran. Nah, satu gelas penuh ini sudah campuran antara sirup merah dan air. Tadi katanya sirup merahnya adalah 2/3. Oh sorry, kata-katanya kebalik Kak Sari. Ini 2/3 dari campuran sirup merah adalah air. Tuh, berarti 2/3-nya itu adalah air. Nah, kalau gelasnya ini Kak Sari bagi 3, kurang lebih kayak gini ya. Berarti yang 2 paling bawah ini adalah apa, Dek? Air. Nah, kalau gitu sirup merahnya seberapa? Sirup merahnya hanya yang atas ini aja, yang Kak Sari tandai dengan silang ini. Nah, ini berarti dia berapa bagian untuk sirup merahnya? Sebentar. Untuk airnya adalah 2 bagian, atau kalau kita gunakan bentuk pecahan berarti ini adalah 2 dari 3 ya. Kan ada 3 bagian, yang 2 bagiannya air. Berarti airnya adalah 2/3. Kalau gitu sirup merahnya adalah hanya 1 bagian ya. 1 dari 3 bagian, berarti kita nyebutnya 1/3. Ini kan pecahan sederhana aja ya, Dek ya. Yang diarsir garis miring ini berapa pecahannya? 2/3. Yang ditandai dengan silang ini dinyatakan dengan pecahan berapa? 1/3. Karena kan ada 3 bagian. Dari 3 bagian itu hanya 1 yang milik sirup merah. Berarti sirup merah 1/3, airnya 2/3. Kalau sudah paham dengan kalimatnya tadi, sudah kita ilustrasikan dengan gambar sederhana begini juga. Nah, sekarang bisa kita bikin rasionya ya. Air banding sirup merah sama dengan airnya yang ini 2/3 banding sirup merahnya yang ini, Dek, 1/3. Nah, karena ini masih dalam bentuk pecahan seperti tadi, harus kita rubah ke dalam bentuk bilangan bulat. Ini sama-sama kita kalikan 3 aja ya. Yuk, 2/3 kali 3 itu 3 dengan 3-nya kecoret ya, tersisa 2 saja. Banding 1/3 kali 3 juga ya, sama 3 sama 3-nya kecoret ya, tersisa angka 1 aja. Dah, ini sudah bentuk perbandingannya. Nah, berarti air banding sirup merah adalah 2/1. Siapa yang lebih banyak, airnya atau sirup merahnya? Lebih banyak airnya dong. Tuh, airnya 2. Sirup merahnya perbandingannya hanya 1. Kalau gitu ini manis enggak? Enggak, ini enggak manis ya. Komposisi yang nomor 3 ini juga enggak manis karena airnya lebih banyak daripada sirup merahnya. Perbandingannya kayak gitu. Logikanya kan gitu ya, Dek ya. Kalau sirupnya yang lebih banyak ya dia akan lebih manis. Kan yang membawa rasa manis itu sirup merahnya. Nah, kalau airnya yang dibanyakin ya jadi encer, enggak manis.
Oke. Nah, tadi kan kita sudah bahas, kita hanya membandingkan antara komposisi yang kedua dengan yang ketiga ini. Karena jelas komposisi yang pertama tadi juga nggak manis. Nah, kesimpulannya, dari komposisi kedua dan ketiga ini siapa yang lebih manis? Tentu saja tetap komposisi yang kedua, karena sirup merahnya di sini lebih banyak ya dibandingkan dengan airnya. Oke, jelas ya. Berarti hitung-hitungannya udah nih. Komposisi yang nomor 1 menghasilkan air banding sirup merah adalah 3:2. Komposisi yang kedua menghasilkan air banding sirup merah adalah 2:3. Dan terakhir untuk komposisi ketiga menghasilkan perbandingan air banding sirup adalah 2:1. Nah, sekarang kita jawab campuran mana yang paling manis. Tentu saja campuran kedua yang paling manis. Yang paling manis. Nah, kita disuruh menjelaskan alasan kalian. Ini dia. Karena ini alasannya ya. Komposisi ini yang kedua nih tadi. Komposisi yang kedua mengandung sirup merah lebih banyak dibanding airnya, gitu aja ya. Intinya sebenarnya asalkan kita tahu hitungan-hitungannya tadi, rasio-rasionya ini tadi ya, perbandingannya ini tadi, nah kita bisa yakin menjawab pertanyaan itu. Kayak gitu deh. Untuk menjawab menggunakan kalimatnya, kalian bisa bikin kalimat sendiri samaan dengan Kasari kayak gini juga boleh. Ini kalau mau ditambahin boleh, yaitu berapa banding berapa, Dek? Kalau sirup merah dibandingkan airnya berarti ini sebenarnya dibalik ya. Di 3:2. Atau boleh deh kalimatnya yang Kasari ganti aja biar kita benar ya. Kasari ganti ya. Di sini campuran kedua yang paling manis karena komposisi yang kedua mengandung air yang lebih sedikit gitu ya. Air yang lebih sedikit daripada sirup merahnya. Oke. Dengan perbandingan, boleh ditambahin gitu ya, dengan perbandingan 2:3 gitu. Sampai sini aja boleh ya. Kalau mau ditambahin lagi masih boleh. Jadi kita singgung untuk komposisi 1 dan 3 juga. Kak Sari bantu lengkapin lagi kayak gini. Ini deh, aku tambahin kalimat lagi. Sementara pada komposisi ke-1 dan ketiga, yang ke-1 dan yang ketiga ini, kandungan airnya lebih banyak daripada sirup merahnya. Jelas ya? Kalau untuk komposisi yang kedua, nih, kandungan airnya lebih sedikit daripada sirup merahnya. Sementara ke-1 dan ketiga, kandungan airnya lebih banyak daripada sirup merahnya. Gitu. Paham ya, Dek ya intinya ya? Kalau paham, nanti kamu mengerjakan soal-soal mirip kayak gini pada saat ujian, kamu nggak bingung ya. Tetapi kalau misalnya belum terlalu paham, nah kalau mau tanya-tanya ke Kak Sari boleh di kolom komentar atau tanya jawab di dalam grup juga boleh. Kenapa? Karena sebaiknya kalian itu mengerjakan soal-soal yang mirip yang kayak gini supaya lebih siap menghadapi ujian. Soal-soal yang mirip bisa diambil dari katakanlah LKS, bisa juga dari PR yang dikasih oleh guru kalian yang ditulis di papan tulis di depan kelas gitu ya. Bisa juga dari sumber-sumber yang lain. Intinya memang harus perbanyak latihan soal. Ini sebenarnya soal yang simple kok, Dek. Dari nomor 3 ini kita harus merubah ke dalam bentuk rasio-rasionya aja. Terus dilihat mana yang kandungan airnya lebih sedikit daripada kandungan sirup merahnya. Itulah yang paling manis. Simple ya, Dek ya.
Heeh. Oke deh, kalau gitu Kak Sari mau pamit. Oh iya, untuk gabung di grup. Nah, untuk gabung di grup caranya chat aja ke 081456109870. Ini grupnya ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Untuk grup yang gratis bentar lagi penuh ya, jadi harus cepet. Kalau ketemu nomornya Kak Sari ini langsung aja chat ya, biar Kak Sari save, biar bisa dimasukkan ke dalam grupnya. Tapi kalau grupnya sudah penuh, nah nanti Kak Sari kasih alternatif lain ya, bisa gabung ke dalam grup berbayar. Itu kalau mau loh ya. Karena apa? Karena namanya juga grup berbayar, berarti harus bayar dulu. Berapa juta Kak satu bulannya? Ya ampun, nggak sampai juta-jutaan. Murah banget. Untuk grup berbayarnya satu bulan itu hanya Rp20.000 ya, murah. Pasti kalian sanggup lah. Itu kalau mau masuk ke dalam grup yang berbayar ya. Tapi kalau maunya ke dalam grup yang gratis aja ya boleh, tinggal tunggu aja. Nanti kalau sudah penuh berarti nunggu ada salah satu peserta yang keluar dari grup. Kamu nanti bisa menggantikan posisi dia. Gitu aja ya, Dek ya. Oke. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.